Pada zaman dahulu kala, hidup seorang petani dan istrinya. Mereka baik dan suka menolong orang lain. Pada suatu malam, tiba-tiba ada seekor kelabang putih yang keluar dari kepala istrinya. Kelabang itu pergi meninggalkan rumah sang petani, dan petani itu mengikutinya sehingga tiba di sebuah kolam tak jauh dari rumahnya. Keesokan paginya, istri petani menceritakan mimpinya tadi malam. Aku sedang berjalan di padang rumput. Tiba-tiba aku melihat sebuah danau dan aku melihat seekor landak yang sangat besar di danau itu. Kata sang istri. Petani itu pun pergi menuju kolam. Dia melihat suatu benda yang berkilau dan dia mengambilnya. Ternyata yang berkilau itu adalah sebuah patung landak emas yang sangatlah indah. Matanya terbuat dari berlian. Pada malam harinya petani bisa bermimpi didatangi Mantap pelacur dah. yang berkata, "Izinkan aku tinggal di rumahmu. Sebagai balasannya aku akan memberikan apa yang kamu inginkan." Tutur si landak. Landak itu memberitahukan kepada petani untuk mengusap kepala patung landak emas untuk meminta suatu permintaan. Dan jika sudah cukup apa yang diminta, maka petani harus mengucapkan kalimat untuk menghentikannya. Karena penasaran, petani itu pun membuktikan ucapan si landak. Kemudian petani mengusap kepala patung landak emas dan mengucapkan kalimat permintaan. Petani itu mengucapkan permintaan ingin beras. Seketika mulut patung landak itu mengeluarkan beras yang sangat banyak. Setelah dirasa cukup, kemudian petani tersebut segera mengucapkan kata berhenti untuk menghentikan beras yang keluar dari mulut si patung landak emas. Kemudian petani dan istrinya meminta berbagai benda yang mereka butuhkan, dan kini mereka menjadi kaya. Meskipun pasang petani itu telah kaya, namun mereka tidak sombong dan selalu membantu orang lain. Berita tentang sepasang petani yang kaya menada itu pun dengan cepat tersebar ke seluruh kampung, hingga terdengarlah oleh sang pencuri. Dengan berbagai cara si pencuri itu berusaha mencari tahu rahasia kekayaan sepasang petani tersebut. Setelah mengetahui rahasia kekayaan sepasang petani tersebut berasal dari patung landak emas, timbul niat jahat sang pencuri untuk memiliki patung tersebut. Kemudian, pada suatu hari ketika sepasang petani sedang beristirahat siang, saat lengah itulah sang pencuri berhasil mencuri landak emas dan membawanya ke desanya yang kebetulan sedang dilanda bencana kekeringan. Setelah memiliki patung landak emas, kemudian pencuri tersebut memberitahukan kepada seluruh penduduk desa bahwa ia dapat mendatangkan air. Di hadapan para penduduk, pencuri itu pun mulai memohon kepada patung landak dengan mengucapkan kalimat permintaan, menginginkan air, dan air itu pun keluar dari mulut landak emas. Kini penduduk desa sangat senang dan tercukupi kebutuhannya. Namun air itu terus mengalir dari mulut patung landak emas dan menjadi banjir. Pencuri itu tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Penduduk di desa berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Lalu pencuri itu ingin menyelamatkan diri, namun kakinya tak bisa digerakkan karena muncul ada raksasa yang memegang kakinya. Akhirnya pencuri itu tenggelam dalam air yang semakin lama air itu semakin tinggi. Air itu kemudian membentuk sungai yang kini disebut dengan Sungai Landak. Sekian.